berhasil melakukan gugatan dan dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Kini Syamsul Djahidin CS melakukan gugatan kembali. Kalau sebelumnya berhasil melakukan gugatan soal polisi isi jabatan sipil, kali ini mempersoalkan tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang juga mengisi jabatan sipil. Perkara ini sudah melewati 2 kali tahap persidangan, yakni sidang perdana pada Jumat, 7 November 2025, dan sidang perbaikan pada Kamis, 20 November 2025. Menariknya gugatan dilakukan orang yang sama Syamsul Djahidin bersama teman-temannya Rati Mutiara Laukvangi, Marinaria Aritonang, dan Yosepine Cerisan Eklesia Tamba. Pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, UU TNI, diuji ke Mahkamah Konstitusi. Pasal yang diuji adalah Pasal 47 Ayat 1 UU TNI, terkait aturan ihwal tentara dapat menduduki jabatan sipil. Para pemohon mempersoalkan pasal yang memberikan keleluasaan alternatif bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan-jabatan sipil tertentu, tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Perkara ini sudah melewati 2 kali tahap persidangan, yakni sidang perdana pada Jumat, 7 November 2025, dan sidang perbaikan pada Kamis, 20 November 2025. Masalah konstitusional muncul karena pasal ini tidak membedakan secara eksplisit antara lembaga yang termasuk dalam sistem pertahanan negara dan lembaga yang bersifat sipil administratif, ujar Syamsul dalam sidang pendahuluan. Menurut Syamsul dan kawan-kawan, Pasal 47 Ayat 1 UU TNI bertentangan dengan arah kebijakan nasional yang mendorong perluasan lapangan kerja. Mereka mengatakan masyarakat justru menghadapi maraknya PHK, meningkatnya pengangguran, dan sulitnya mendapatkan pekerjaan layak. Sementara aturan tersebut memungkinkan prajurit TNI menduduki jabatan sipil tanpa harus mundur atau pensiun dari dinas aktif. Menurut para pemohon, ketentuan ini memperparah ketimpangan akses terhadap jabatan sipil, membuka peluang dominasi militer dalam birokrasi, serta mengganggu prinsip meritokrasi dan kesetaraan hukum. Mereka menilai norma ini menciptakan distorsi dalam sistem ketenagakerjaan, berpotensi menambah angka pengangguran, dan mencerminkan kegagalan negara memenuhi janji konstitusionalnya. Selain itu, keberadaan prajurit aktif di jabatan sipil dianggap berisiko menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, melemahkan supremasi sipil, dan memunculkan konflik kepentingan karena prajurit masih terikat sistem komando militer. Mekanisme pengangkatannya yang tidak transparan juga dinilai dapat mengurangi netralitas birokrasi dan melanggar prinsip non-diskriminasi. Karena itu, para Syamsul dan kawan-kawan meminta MK menyatakan Pasal 47 Ayat 1 UU TNI bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat. Atau setidaknya dinyatakan inkonstitusional bersyarat, kecuali dimaknai bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan di bidang keamanan, pertahanan, intelijen, siber, sandi negara, ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, Kejaksaan RI, dan Mahkamah Agung.